Kak Iman. Besar-besar. Supaya kamu bisa Pegang-pegangan. dia, bisa cium-cium dia. Enak aja, dia bukan punyamu, dia punya bapaknya. Kita karena diabetes ya. Oh gitu, karena coklat. Kalau Valentine Karena makan coklat. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Tetap bareng sama Kak Iman. Pembicaraan tadi udah seru banget. Kita akan lanjutkan lagi dengan sesi-sesi berikutnya yang tidak kalah seru gitu ya. Topiknya masih soal cinta. Semoga teman-teman masih kuat dengerin ya Kak Iman ya. Iya, kalau ngomong cinta mungkin 1 jam kurang kali. Iya benar. Kayaknya sehari semalam deh harus. Sehari semalam. Kalau sehari malam kopi masih keluar. Oke, Kak Iman. Kak Iman tadi sempat nyinggung-nyinggung soal pacaran yang tidak, hubungan yang tidak direstui orang tua. Gini ya Kak ya. Tapi kan kalau ini aku ingin tanyanya lebih spesifik lagi nih Kak. Gimana kalau misal terus ini kita tahu lah ya kalau di Indonesia itu ya beda suku jadi masalah. Iya. Mungkin suku apa ketemu suku apa, timur sama barat gitu ya, utara selatan gitu ya. Itu jadi masalah gitu. Atau juga dengan tingkat ekonomi, sosial ekonomi yang beda banget. Mungkin ceweknya kaya banget. Kalau cowoknya kaya oke lah kaya. Tapi kalau ceweknya yang kaya misalnya kayak gitu, cowoknya biasa-biasa aja. Itu Kak Iman gimana menurut Kak Iman? Oke, saya ngomong yang ideal dulu ya. Yang ideal itu dari Alkitab kita ngerti bahwa Tuhan cinta segala bangsa di dunia, haleluya. Tuh kalau anak RBK kan semua alumni sekolah minggu mungkin pernah tahu lagu ya. Dasarnya itu dong. Dasarnya itu. Orang memilih pasangan itu nggak boleh lah membeda-bedakan dari warna kulitnya, status ekonominya, status sosialnya, latar belakang keluarganya. Sekalipun keluarganya baik atau keluarga tidak baik-baik, itu harusnya tidak membuat kita membeda-bedakan orang ya. Apalagi dalam memilih pasangan hidup, harusnya itu bukan jadi penghalang buat kita. Kita itu kan orang anak Tuhan kan nggak boleh rasis ya, nggak boleh ratnes, nggak boleh prejudis. Tetapi, nah ini baru ngomong yang tidak ideal. Tadi ideal ya, sekarang yang nggak ideal. Tetapi sebagai orang Asia tuh gini teman-teman, kita itu bukan cuma kelak menikah dengan pacar kita akan menikah dengan keluarganya, dan keluarganya menikah dengan keluarga kita. Jadi orang Asia itu kalau nikah tuh 2 keluarga jadi satu, bukan cuma 2 pribadi jadi satu, 2 keluarga jadi satu. Dan di sini akan ada banyak masalah. Kakak pernah ngalamin tadi yang kakak bilang kisah cinta yang gagal, salah satunya bukan cuma karena dia selingkuh. Kebetulan selingkuh ini sebuah belakangan saya tahu selingkuhannya itu adalah sebuah hasil karya keluarganya yang mencoba memisahkan saya dengan dia hanya karena kami beda suku, beda etnis. Kemudian dicarikan yang lebih mapan karena saya waktu itu juga kelihatannya susah ya. Sekarang sih udah mendingan lah, mandinya udah sehari 3 kali ya, makannya udah bener. Waktu itu kelihatannya susah, terus dekil atau segala macem. Dicarikan yang mampu, yang mapan, yang bersih, yang kaya, yang satu suku. Karena saya dapati fakta gini, sekalipun kamu sudah cinta sekali sama seseorang, kamu betul-betul mengasihi dia, semua kriteria rohani, Alkitab, semua terpenuhi. Tetapi ketika kamu menemukan kendala dari keluargamu dan keluarganya, itu harus jadi pertimbangan besar. Karena kamu tidak mungkin menikah minta restu Tuhan tanpa restu orang tua. Buat saya itu pelanggaran biblikal, itu tidak mungkin. Bagaimana kita bisa melawan orang tua dan berharap Tuhan merestui? Tapi orang tuanya belum kenal Tuhan. Orang tuanya belum kenal Tuhan. Iya. Nah, orang tuanya belum kenal Tuhan, gini, yang bisa dilakukan gini. Waktu kamu sudah yakin dengan seseorang, ini kakak juga ngalamin sih masalahnya, saya juga ngalamin. Kita bisa bawa itu kan dalam Tuhan, bukan minta tanda ya, tetapi betul-betul minta pertolongan Tuhan, restu Tuhan terjadi lewat restu orang tua yang sekalipun orang tuanya beda latar belakang ekonomi, beda suku, beda etnis, atau bahkan beda iman. Kalau dari Tuhan, saya tuh masih percaya gini, kalau itu pernikahan direstui Tuhan, orang tua kedua belah pihak harus hadir di depan pendeta. Harus, tidak mungkin tidak, karena minimal di catatan sipil pun harus ada mereka sebagai saksi. Jadi perjuangan kita itu bukan cuma mendapatkan si kekasih, perjuangan kita dalam Tuhan, dalam doa, dalam iman adalah juga berjuang mendapatkan restu dari keluarga. Nih, kalau orang Indonesia juga susahnya gini, orang Asia susahnya gini.
bukan cuma kita berhasil mendapatkan cinta dari pasangan, mendapatkan restu dari orang tua atau dari saudara, kita juga harus bergumul untuk saudara kandungnya, apalagi kalau dia punya kakak, punya koko, punya cici di atas, kita harus bergumul untuk itu juga. Yang kedua, orang tuanya setuju, kakak-kakaknya setuju, itu pamannya, bibinya, keluarga besarnya, kakeknya, kungkungnya segala macam setuju nggak? Kalau mereka nggak setuju, wah itu kayak saya pengalaman. Sampai level orang tua udah oke nembus, sampai level kakak itu sudah nembus. Tapi ketika saya dibawa ke keluarga besar, pertemuan bulanan keluarga gitu ya, semua tidak setuju, kelar nasibku di situ ditentukan. Kak, tapi emang harus sampai seluruh keluarga besar gitu Kak? Kayak lebay banget gitu. Ya, memang beberapa keluarga punya budaya yang sangat kental ya, harus dimengerti. Memang kelihatannya lebay, tetapi kita tidak mungkin nggak respect keluarga pasangan kita dan pasangan kita merespek keluarga kita. Semua keluarga punya tradisi dan budaya yang beda-beda. Ada yang tidak selebay itu. Kalau kakak pinjam istilah lebay, minta maaf banget. Ada yang nggak selebay itu. Bahkan bulan ini nih kakak akan menikahkan sepasang kekasih dari yang laki-lakinya dari suku mau dibilang pribumi lah, oke pakai istilah pribumi, walaupun saya yakin tidak ada suku yang tidak berasal dari bumi. Betul. Emang ada yang dari Mars apa? Betul. Bener kan? Yes. Ya, terus kita semua pribumi kan, kita lahir di bumi kan, ada yang lahirnya di Venus, Jupiter kan juga. Itu makanya istilah itu juga lucu juga. Oke lah, katakanlah istilah pribumi. Salah satu suku pribumi yang paling kental adat istiadat, yang paling tidak mau menikah keluar suku. Istrinya, calon istrinya, maaf, udahlah langsung saya bilang nih, calon suaminya Batak, calon istrinya Tionghoa. Waduh, secara natural pada umumnya ini tidak mungkin bersatu. Tetapi kemudian mungkin, dan saya sebagai hamba Tuhan mau menikahkan mereka, kenapa? Bukan cuma mereka dewasa, mereka cinta Tuhan, mereka pelayanan bareng di gereja yang saya gembalakan, tetapi keluarga juga sudah cukup moderat untuk merestui pernikahan ini. Bukan cuma orang tua, tetapi keluarga besar. Nah, ini harus jadi faktor pertimbangan. Kenapa? Kalau kamu nabrak ini, demi cinta aku akan berjuang, kamu doa, restu orang tua atau restu keluarga besar nggak turun. Kecuali kalau keluarga besar tidak merestui, tetapi orang tua mau pasang badan, itu lain cerita ya. Seperti orang tua saya dulu sempat bilang, kalau keluarga nggak setuju ya kita siap pasang badan, karena istri saya kan 9 tahun lebih tua. Anak nurut aja, kalau orang tua udah turun restu mau apa lagi kita takutkan. Tetapi kalau kamu maksa nabrak itu, kalau tidak ada restu baik dari keluarga besar, terutama dari orang tua, ya namanya kamu tidak diberkati, tidak ada restu dari orang tua. Pendeta juga pasti susah menikahkan, karena secara legal formal kalau kita mau menikah, pendeta juga akan, dan catatan sipil juga akan meminta surat restu baik dari orang tua kedua belah pihak, dari RT RW segala macam. Kalau persyaratan itu nggak ada, namanya pernikahanmu ilegal, pernikahan di bawah tangan. Nggak ada orang yang mau menikahnya benar, dimulainya dengan tidak benar. Nanti pasti rumah tangganya nggak benar. Mulailah dengan benar, pacaranlah atau bertemanlah dengan benar, lantas menikahnya benar, jalannya bisa benar. Sekalipun ada jalan yang susah dan berantakan, yang mau nyemplung tabrakan, ada kasih karunia, betul. Tapi kalau bisa jalan baik, kenapa harus rusak dulu sih? Tapi kalau emang sudah jelas-jelas tidak disetujui, berarti ya sama-sama mengerti, sudahilah gitu kayak. Ini mau ngomong tanda ya, buat saya itu salah satu tanda deh. Kalau suka cari tanda-tanda. Kalau suka cari tanda, kan kakak udah bilang, tanda Tuhan merestui, orang tua, keluarga merestui. Orang tua atau keluarga atau orang tua ngotot tidak merestui, ya itu udah tanda lah. Kalau Tuhan merestui, masa Tuhan nggak bisa melembutkan hati mereka seperti Tuhan melembutkan hati? Kita bilang hati raja-raja aja ada di tangan Tuhan. Apalagi cuma papa mama. Tapi kalau papa mama tetap mengeraskan hati, ya nggak bisa lah. Harus, kata Kak Bobby tadi, cukup dewasa untuk mengakhiri ya. Sama-sama. Ya, wah ini tapi you sama Aik, kita nggak bisa. Mesti berani gitu. Daripada kalau kamu maksain, pasti akan ada banyak air mata. Sudah menikah, ngalami penolakan, nanti kamu juga punya anaknya ditolak sama kakek neneknya, omanya. Aduh, berpikir panjang lah gitu. Berpikir panjang lah. Jangan berpikir hanya sekarang doang, tapi berpikir besok anaknya mau bagaimana, hubungan kedepannya pastinya nggak enak gitu ya. Makanya kalau dibilang cinta itu buta, saya nggak setuju. Kan orang bilang, pokoknya cinta itu buta, tidak mengenal latar belakang ekonomi segala macam, tabrak aja.
Kalau kamu nabrak, mungkin kamu buta. Betul. Tapi cinta itu harus melihat. Satu, kamu kan nanti kalau diberkati jangan-jangan salah orang itu pas buka cadar, loh kok Bambang loh. Beda kan? Jadi cinta itu nggak buta, cinta itu sangat jelas melihat, bukan cuma melihat pasangan, melihat latar belakang keluarga, tapi menatap jauh ke depan. Betul. Berpikirlah, tadi Kak Bobi bilang, ini kakak suka banget poin Kak Bobi bilang nih. Orang Kristen itu harus berpikir panjang, jangan cuma mau enak di depan. Ini harus dipraktekkan dalam semua area kehidupan, bukan cuma soal pacaran dan milih pasangan. Oke Kak. Kalau dalam pacaran itu kan pastinya ada, nggak selalu enak ya Kak ya. Iya. Tapi kadang kan kalau kita sudah ketemu batu-batu kerikil-kerikilnya itu, kita bisanya kayaknya aduh putus aja tuh. Ini kayaknya bukan dari Tuhan. Itu gimana tuh Kak untuk menyikapi itu ya? Biar kita tuh realistis gitu bahwa pacaran itu memang ya, apalagi nikah pasti lebih banyak lagi ininya ya. Tapi pacaran juga sudah ada gitu halangan-halangan. Oke, kakak akan bilang gini, buat kamu yang berpikir aku akan menikah dengan dia pilihan yang paling sempurna, maka pernikahanku akan bahagia, tidak pernah ada perbedaan pendapat, tidak akan pernah ada pertengkaran. Kakak mau bilang gini, kamu mimpi. Karena pada dasarnya dua orang yang menikah itu adalah dua pribadi yang berbeda. Otaknya beda, pengalamannya beda, rasanya beda, pilihannya beda, latar belakangnya beda, format berpikir dan proses pembelajaran hidupnya juga beda. Menghasilkan dua pribadi yang pasti beda. Jadi sebetulnya pernikahan itu apa sih? Pernikahan adalah dua pribadi yang berbeda belajar untuk saling menerima. Jadi kalau dibilang saya akan menikah dengan dia karena dia sempurna, dia betul-betul cocok, dia adalah si pasal yang hilang dari hidupku. Bohong kamu. Kalau waktu pacaran kelihatan sempurna, tunggu setelah malam pertama, ngoroknya kayak apa? Tanya dulu ya, kamu ngorok nggak? Bukan cuma soal ngorok, ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda tuh bisa jadi masalah. Tuh Mas Yaya pasti selalu bilang, Pak Yaya selalu bilang, Pak Yaya aja pernah nangani orang yang bisa ribut setelah nikah cuma gara-gara ternyata caranya mencet odol beda. Yang satu mencet odolnya di pojok ujung, yang satu di tengah. Masalah tuh, termasuk saya nih. Jadi kalau kamu merasa bahwa nanti pacaran tidak akan ada riak-riak kecil, tidak akan ada batu kerikil, saya cuma mau bilang gini, kalau kamu pengen hidup seperti itu jangan menikah. Tidak ada konflik deh, cuma kesepian aja sih. Itu kameramen apa? Halo, hatinya sampai berdarah-berdarah. Tidak akan ada konflik, kamu tidak akan bertukar pikiran karena tidak punya perbedaan pandangan gitu. Sementara menikah itu tiap hari adalah proses pembelajaran sebetulnya. Tiap hari kamu akan belajar ada sesuatu yang berbeda dari dirimu terhadap pasanganmu terhadap dirimu. Dan menikah itu adalah proses penyesuaian seumur hidup. Jadi kalau cuma pacaran aja, waktu pacaran aja kamu udah, pokoknya nggak suka nih sama dia nih, begini-begini nih, kamu juga begini-begini, wah kita nggak sepakat nih, kita nggak cocok nih, bubar aja mendingan. Jangan dilanjutkan. Kalau dengan ketidaksepakatan kecil sebelum menikah aja kamu sudah tidak sanggup resolve, kamu tidak sanggup menyelesaikan konflik kecil, bagaimana kamu bisa menyelesaikan konflik besar? Rumah tangga itu konfliknya besar, mulai dari yang gede-gede, tragedi seperti masalah yang harus ditangani sampai tagihan. Itu yang paling utama tuh. Hidup itu realistis, ada cinta yang harus diselesaikan dan ada tagihan yang harus dilunaskan. Itu. Betul. Jadi teman-teman kalau dari pacaran pun harus ekspektasinya harus sudah diukur ya, harus sudah di set gitu ya. Tidak hanya mau enaknya doang, tapi ada masalah-masalah, ada yang problem-problem harus diselesaikan bareng-bareng dan di situ kita bisa tahu nih kita bisa cocok nggak sama dia gitu ya. Iya. Sebaliknya kakak itu kalau nanganin bimbingan pranikah orang mau nikah, kakak selalu tanya gini, pacaran udah berapa lama? Ya. Oke, kalau dia bilang lama atau sedikit, pertanyaan berikutnya kakak nanya gini, udah sering berantem belum? Kalau dia biasanya pasangan bilangin, oh kita nggak pernah berantem Pak kita, kami saling cocok. Kakak biasanya bilang gini, kita berantem dulu deh, jangan nikah dulu deh. Kenapa? Kamu tidak punya pengalaman bagaimana manajemen konflik. Kamu tidak punya pengalaman bagaimana bisa resolve sebuah case, sebuah masalah di antara kalian berdua. Takutnya nanti setelah menikah, kamu tidak mampu mengalami realita bahwa hidup itu berbeda, kamu konflik, cerai. Allah benci perceraian. Itu Alkitab udah bilang. Jadi teman-teman kalau misalnya ini dalam menjalin hubungan pacaran ada konflik,
justru itu jangan dianggap sebagai nggak cocok nih, jangan dulu gitu kayak Ya, jangan serta-merta, wah nggak cocok, ganti. Lah emangnya sendal buat ganti. Bener juga Kak. Ada pengorbanan waktu gitu ya, apalagi nanti kalau udah ketuaan gitu ya kayak ganti-ganti mulu, nggak jadi Ini gitu. kayak enak nih kalau ngomong ketuaan nih. Aku termasuk yang begitu soalnya. Enggak lah. Oke Kak Iman, ini satu pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup ya. Iya. Ini kan sekarang lagi masa-masa COVID ya. Ya, oh iya. Nah, tentunya orang-orang yang pacaran tuh jadinya jarang bisa ketemu. Aduh. Rindu, kangen gitu, tapi masa lewat Zoom doang gitu kan. Sakit Apalagi nggak bisa pegang-pegangan. Aduh, sakit banget. Yang penting jangan pegang-pegangan yang lain ya Kak ya. Ya cintaku berat di kota ya kalau sekarang ya. Nah itu gimana Kak untuk memastikan bahwa hubungan kita walaupun tidak bertemu tetap bisa terjalin, saling bisa menguatkan dan membuat kita yakin untuk melangkah gitu loh. Kakak tuh melihat pandemi ini sebagai berkat buat banyak hal, buat banyak orang. Selain pandemi ini sudah memurnikan iman, ada orang yang motivasinya ikut Tuhan juga salah, termurnikan lewat peristiwa ini. Kalau nggak dia makin emas atau makin mental, menguji visi misi, termasuk menguji cinta, cinta. Karena ternyata di masa pandemi ini kan yang statistik yang meningkat kan bukan cuma jumlah penderita COVID, tapi juga jumlah penderita perceraian di kantor urusan agama. Jadi buat adik-adik yang masih pacaran, pandemi ini menjadi berkah tersendiri, menjadi berkah untuk menguji kemurnian cintamu. Kamu itu cinta sama dia karena sering-sering bertemu. Kalau ada istilah zaman dulu tuh orang Jawa kan sering-sering ketemu, wah saya lupa loh bahasa Jawanya. Lama-lama jadi tresno gitu. Nah justru ketika jarang bertemu ini, kamu masih nggak merasakan perasaan yang sama, perhatian yang sama, care yang sama, kasih yang sama, atau ketidakseringan bertemu, kejarangan bertemu ini membuat perasaanmu makin hari makin tipis sampai tumpul. Itu kan teruji. Jadi kalau ketemunya cuma online, telepon atau video call, terus nggak pegang-pegangan, kayak tadi kakak bilang, nggak deg-degan. Kalau kamu pengennya cinta itu dibuktikan dari seringnya bertemu, pegangan lalu deg-degan, kemungkinan kamu sakit jantung. Atau pengennya ketemu supaya panas dingin, mungkin kamu masuk angin atau COVID jadian gitu. Jadi ketika kamu pacarannya long distance begini, tetapi cintamu, kasihmu makin terpelihara, kamu makin care sama dia, kamu makin doain dia, begitupun dia seterusnya, sehingga sekalipun tidak bertemu, dosa juga makin jarang dilakukan, bahkan tidak dilakukan, tetapi kasihnya terpelihara. Jangan-jangan kamu bukan cuma cinta, kamu sudah naik dalam level yang sebetulnya yaitu kasih. Sebab Alkitab bahasa Indonesia terjemahannya bagus banget. Love itu agape itu tidak diterjemahkan sebagai cinta, tetapi sebagai kasih. Sebab cinta itu menuntut, tetapi kasih itu memberi. Kalau cinta itu menuntut, perhatikan saya, puaskan saya, kirimi saya, jagai saya, puaskan saya. Itu namanya cinta. Cinta itu take, love itu give. Kasih sejati itu memberi, sebab kasih nggak mungkin nggak ngasih. Kalau nggak ngasih berarti kasih bukan kasih, karena nggak ngasih, sebab kasih pasti ngasih. Kalau nggak ngasih bukan kasih. Oke. Jangan bingung ya. Jangan suruh diulang, kalau nggak bisa. Kalau bingung nanti YouTube-nya di ini lagi, di previous gitu ya. Oke Kak, thank you Kak Iman buat ngobrol-ngobrol hari ini. Already. Mungkin sebelum kita tutup, kita pengen Kak Iman untuk mendoakan kita semuanya agar yang belum dapat pacar, yang udah kebelet banget pengen pacaran ya, semoga dipertemukan. Tapi juga yang sekarang juga mungkin ada juga yang sudah terlanjur jatuh dalam dosa, mungkin juga boleh sungguh-sungguh bertobat. Dan kita yakinlah melalui ngobrol-ngobrol kita walaupun santai ini Kak, ada banyak orang yang mendengarkan dan akan banyak orang yang terberkati juga. Kenapa kakak bawakannya dengan Kak Bobi santai? Karena ini sebetulnya persoalan serius. Ini memang bukan persoalan hidup mati, tetapi ini persoalan sepanjang umur. Karena pilihan terbesar manusia itu ada dua dalam hidup. Pertama, pilihan terbesar seseorang itu adalah ketika dia memutuskan untuk bertobat dari dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa ini terpenting nomor satu? Karena konsekuensinya kekal selama-lamanya. Nah, pilihan terbesar kedua adalah memilih pasangan hidup. Kenapa? Konsekuensinya memang tidak kekal, tidak abadi, tetapi seumur hidup. Kamu salah masing-masing
bisa jadi gugur. Salah ambil jurusan bisa pindah jurusan. Ya. Kamu tinggal kelas bisa naik kelas, Ya. tetap bisa belajar. Tapi salah milih pasangan, konsekuensinya seumur hidup. Jadi kami bawa Jangan bilang bisa cerai ya. Jangan bilang bisa cerai. Makanya kami bawakannya dengan santai. Sebab gini, kakak mau tutup sebelum kakak berdoa bilang gini. Tuhan kepengen kamu bahagia. Tuhan pengen pernikahanmu bahagia. Kakak sama Kak Bobi juga ngobrol-ngobrol ini tujuannya adalah supaya kamu punya masa muda, masa pertemanan, pacaran, pernikahan yang bahagia. Kami akan sangat menangis dan terutama Tuhan menangis kalau sampai kamu dalam pacaran hancur, dalam pernikahan hancur. Doa kakak, kamu tidak salah memilih, kamu tidak prematur dalam memilih, dan kamu bisa memilih dengan kedewasaan, dengan orang yang dewasa dan menikah pada saat kamu betul-betul dewasa. Amin. Kita doa ya. Oke Kak. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami sayang sama adik-adik kami semua yang dengerin podcast ini. Tapi yang kami tahu, sekalipun kami sayang sama mereka, sayangmu sama mereka lebih gede, Tuhan. Ya, Tuhan. Dan kau benar-benar pengen lihat anak-anak muda ini bahagia. Sudah terlalu banyak duka, terlalu banyak air mata, terlalu banyak rumah tangga yang hancur, terutama di masa pandemi. Karena yang jadi korban bukan cuma pasangan kasih suami istri, tetapi kalau dalam pernikahan sudah ada anak-anak, anak-anak sudah jadi korban. Bahkan mungkin ada beberapa yang mendengar podcast ini yang betul-betul juga jadi korban daripada pernikahan yang hancur. Tuhan, aku berdoa kutuk itu selesai di generasi kami. Orang tua kami bisa salah, angkatan kami bisa di atas kami bisa salah. Tetapi waktu kami lahir ke bumi ini nggak ada yang salah dengan kelahiran kami. Kami lahir karena Tuhan berkehendak, karena tujuan Tuhan. Itu sebabnya kami doa, Tuhan, kami tidak mau mengulangi kesalahan orang tua kami. Kami tidak mau mengulangi kesalahan orang generasi di atas kami. Kami pengen hidup kami, pernikahan kami, visi Tuhan digenapi dalam hidup kami dengan cara yang lebih bahagia. Kami nggak mau melewati jalan panjang berbatu-batu dan menyusahkan, itu yang namanya jalan pemberontakan. Kami mau hidup masa muda kami melewati jalan yang nikmat dan cepat menggenapi rencana Tuhan itu ketika kami berjalan di jalan yang namanya ketaatan. Ketaatan memang butuh proses, ketaatan butuh kerendahan hati, tapi selalu indah pada akhirnya. Ada tangan Tuhan yang merendah pelangi, suatu karya pelangi yang akan aku lihat bersama Kak Bobi dalam hidup anak-anak muda ini. Amin. Aku berdoa buat mereka jangan salah berpacaran, jangan salah memilih pasangan hidup, jangan salah waktu, belum waktunya pacaran mereka pacaran, sebab banyak hal yang belum kami tahu dalam hidup ini. Tuhan, aku berdoa, kami berdoa satu hati sepakat, melindungi adik-adik kami dari air mata yang tidak perlu, dari tragedi yang nggak perlu, dari duka yang nggak perlu. Sekalipun Tuhan Maha Pengampun, Tuhan bisa memulihkan hidup orang. Kalau jalan mereka bisa indah, kenapa harus rusak dulu Tuhan? Kalau mereka bisa jalan baik-baik, kenapa harus masuk jurang dulu? Kami berdoa dari studio ini, kami berkati dan kami proteksi mereka oleh darah Yesus. Tuhan Yesus melindungi mereka dengan pikiran yang dewasa, dengan keputusan yang tepat, dengan hati yang melekat sama Tuhan. Maka hati yang melekat membuat jalan hidup mereka jadi nikmat. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast ini. Semoga jadi berkat buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa di bincang-bincang seru selanjutnya bareng-bareng sama RBK di tempat ini. Bye-bye. Bye. Oke, thank you Kak. Asik.